Baik, terima kasih Mas Bram, Pak Haji Nur Jaman. Jadi memang terkait dengan apa yang disampaikan di pengantar tadi bahwa terkait dengan PHK, sebenarnya secara umum perlu kami informasikan juga, pada tahun 2022, data yang masuk di kami jumlah PHK ada 3.259 pekerja dengan melibatkan 980 perusahaan. Dan ini kalau kita bandingkan di tahun 2021 memang terjadi penurunan yang cukup lumayan besar juga. Di tahun 2021 ada 1.150 perusahaan yang melakukan PHK dengan melibatkan tenaga kerja 4.419 orang. Sementara kalau kita lihat data yang masuk di kami di tahun 2023 sampai dengan April ini 310 perusahaan dengan melibatkan 1.179 pekerja. Artinya apa? Kalau kita lihat dari data yang ada dengan berbagai kebijakan pemerintah dengan mencabut adanya PPKM melalui instruksi dalam negeri, ini memang sangat turun signifikan ya. Karena apa? Khususnya di DKI Jakarta ini memang kota jasa. Sehingga berkaitan dengan mobilitas orang. Termasuk juga adanya restoran, adanya hotel, ini udah mulai bangkit. Dan alhamdulillah di tahun 2023 ini memang terjadi penurunan yang signifikan ya. Memang terkait dengan pandemi COVID beberapa tahun yang lalu, ini di Pemprov DKI Jakarta juga memberikan insentif-insentif atau kebijakan-kebijakan yang mana ini juga membantu dari sisi pengusaha maupun juga kita mengambil langkah kebijakan-kebijakan berkaitan dengan subsidi ya kepada masyarakat secara umum. Terkait dengan hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta sudah mengeluarkan Pergub nomor 5 tahun 2023, yaitu tentang kebijakan penetapan dan pembayaran pajak PBB, pedesaan dan perkotaan sebagai upaya pemulihan ekonomi di tahun 2023. Ini di tahun 2022 ini juga sudah dilakukan karena melihat dinamika yang ada untuk segera memulihkan perekonomian khususnya di DKI Jakarta di tahun 2023 ini juga dilakukan perpanjangan. Di samping itu juga dari keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta ini juga memberikan keringanan penghapusan sanksi administrasi bagi pajak daerah. Nah itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka membangkitkan ekonomi kembali sehingga mengurangi angka PHK ya. Dan di samping itu juga di Pemprov DKI Jakarta juga ada bantuan-bantuan sosial khususnya kepada masyarakat, baik itu masyarakat pekerja maupun masyarakat umum. Kami informasikan juga bahwa di DKI Jakarta ada program namanya program Kartu Pekerja Jakarta. Nah ini memang diharapkan bisa membantu teman-teman pekerja yang pada masa saat ini ada pemulihan ekonomi bangkit dari pandemi COVID-19. Mungkin itu Pak Bram sementara yang kami sampaikan, nanti kita bisa sambung lebih lanjut. Terima kasih. Baik. Oke, Purnomo, sebetulnya parameter apa yang dilakukan atau dipakai oleh Disnaker Transgi ini untuk mengukur berapa banyak terjadinya atau pengurangan PHK yang terjadi? Karena memang tadi disebutkan oleh Pak Nur Jaman juga, yang mana sebetulnya masih ada peningkatan dari angka PHK walaupun tidak signifikan. Silakan Pak Purnomo. Baik, jadi memang betul yang disampaikan Pak Nur Jaman tadi. Jadi Jakarta ini karena kantor pusat, jadi datanya di Jakarta gitu ya. Jadi memang terjadi akumulasi angka memang cukup. Tapi memang terkait dengan langkah-langkah ini, kami dari Dinas Tenaga Kerja pasti akan melakukan pembinaan dan dialog ya. Sebenarnya dari masa pandemi COVID, dari pemerintah pusat juga sudah memberikan guidance, misal di Permen 104 itu bagaimana menyikapi pandemi COVID ini sehingga tidak memberatkan pengusaha, sehingga harapannya apa ini juga bisa menjadi eksis ya, artinya dunia usaha tetap bisa berjalan, sehingga memang dialog-dialog itu sangat diperlukan gitu ya, sangat diperlukan bagaimana upaya kita bersama, baik pemerintah, Apindo maupun dari Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh untuk duduk bersama, bagaimana kita memberikan solusi di mana pada masa pandemi COVID kita sama-sama merasakan
dinamikanya bahkan pertumbuhan ekonomi sempat minus ya di DKI Jakarta, sehingga pada masa pemulihan ini menyikapi hal yang demikian kita harus duduk bersama. Bagaimana upaya kita, langkah-langkah kita bisa juga dengan cara mengurangi shift, mengurangi jam kerja, sepanjang itu disepakati untuk keberlangsungan usaha, kenapa tidak? Jadi bagaimana kita mengedukasi semua pihak, jadi semua unsur yang ada kita duduk bersama, bagaimana biar di DKI ini tetap eksis ya, bentuk-bentuk usaha. Namun apabila perusahaan juga tetap akan melakukan relokasi atau mungkin dia kemudian harus melakukan penutupan perusahaan, saya kira yang terpenting adalah bagaimana hak-hak pekerja ini harus tetap diberikan, sehingga karena dia bisa melangsungkan kehidupan di berikutnya dengan bekal pesangon atau hak yang mereka harus dapatkan. Baik. Mungkin itu sementara Pak Bram. Purnomo, sebetulnya data yang masuk ke Disnaker Transgi tersebut ada berapa banyak atau dari sektor apa paling banyak yang mana juga memutuskan untuk merelokasi dari DKI Jakarta ke sejumlah daerah lainnya? Dan kiranya juga apakah ada sinergi antara pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah daerah yang mana menjadi tujuan relokasi beberapa perusahaan ini? Baik, terima kasih Pak Bram. Jadi kami ada data berkaitan dengan karyawan di PHK maupun dan relokasi. Jadi memang sesuai data yang masuk di kami, mayoritas dari jumlah PHK tersebut adalah berkaitan di sektor-sektor jasa ya. Sektor jasa, ada juga di manufaktur, perdagangan, dan juga di sektor busana dan pakaian atau tekstil ya. Jadi ini beberapa sektor yang memang mendominasi berkaitan dengan PHK ya. Namun tadi disampaikan bahwa betul ada beberapa perusahaan khususnya di padat karya yaitu tekstil itu mereka melakukan relokasi ya. Ada beberapa perusahaan, salah satunya adalah di Jakarta Barat itu ada PT Muroko itu pindah ke daerah Jawa Timur dan itu juga diselesaikan. Artinya memang ada sebagian perusahaan yang karyawannya ikut serta pindah relokasi. Namun ada juga yang stay tidak mau ikut namun hak-haknya tetap diberikan. Nah, saya kira memang sektor padat karya inilah yang banyak relokasi, terutama juga di daerah Sukabumi, di Jawa Barat, dan ada juga sebagian besar ada di daerah Jawa Tengah. Dan demikian Pak.